It's all yours. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Aku tanpanya biasa aja, tapi aku tanpa nobar nggak bisa tidur nyenyak. Bener Bang, karena dia datang membawa luka, nobar datang membawa bahagia. Halo warga nobar yang bingung, udah mulai hujan tapi kok hawanya panas? Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series berjudul Iron Fist yang dirilis pada tahun 2017. Menceritakan tentang seorang gelandangan yang diremehkan dan dihina, tapi ternyata adalah legenda kungfu penguasa tinju besi. Series ini merupakan adaptasi dari komik Marvel yang menggabungkan ilmu bela diri dan konsep superhero. Di sini kalian mungkin tidak akan melihat robot atau monster, tapi kalian akan disuguhi jurus-jurus bela diri yang pastinya akan membuat kalian betah nonton. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Iron Fist. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gembel alias homeless jar orang Banjar tuh bernama Danny Rand yang sedang berjalan tanpa alas kaki di keramaian kota sambil melihat bangunan megah milik Rand Enterprises. Dia lalu mengatakan kepada pedagang kacang di pinggir jalan bahwa gedung perusahaan itu adalah miliknya. Namun tentu saja pedagang tersebut langsung tersenyum sinis dan menyuruh Danny untuk sadar diri. Meski begitu, Danny tampak yakin kalau perusahaan itu memang miliknya. Bahkan dia sampai masuk gedung dan mengatakan pada resepsionis bahwa dia ingin bertemu dengan CEO perusahaan tersebut. Di sini si resepsionis terkejut bukan main, apalagi saat Danny mengaku sebagai anak dari pemilik perusahaan yang dikabarkan sudah mati 15 tahun lalu setelah mengalami kecelakaan pesawat. Tapi tentu saja resepsionis tersebut tidak percaya dan langsung memanggil dua orang satpam untuk mengusirnya sebelum bau si gembel ini menyebar ke seluruh ruangan. Let's go. You don't belong here. I'm Danny Rand. Whoa, whoa. Hold him. Guys, I just want to talk to Harold. No. Tak disangka-sangka ternyata gelandangan ini menguasai teknik kungfu tingkat tinggi dan mampu mengalahkan dua satpam itu dengan mudah. Setelah itu dia pun bergegas naik ke ruangan CEO dengan mencuri kartu akses milik salah satu karyawan. Setelah berhasil masuk, Danny bertemu dengan kakak adik bernama Ward dan Joy yang juga merupakan teman masa kecilnya. Dan ternyata mereka berdua adalah pemimpin baru di perusahaan tersebut. Di sini Danny mencoba meyakinkan mereka bahwa dirinya adalah Danny Rand. Dia juga mengatakan kalau 15 tahun yang lalu dia berhasil selamat dari kecelakaan pesawat dan dirawat oleh sekelompok biksu di tempat bernama Kowloon. Namun karena seluruh keluarga Danny sudah dianggap tewas, mereka pun sama sekali tidak percaya. Apalagi penampilan Danny lebih mirip pengemis lampu merah daripada pewaris perusahaan. Alhasil mereka pun langsung mengusirnya. Time. Take this crazy piece of shit away. Look, Ward, don't do this. Real stupid once all this is cleared up. You look like Danny, right? Ketika Danny berjalan di sepanjang trotoar, dia melihat bangunan rumah yang pernah dia tinggali dulu. Dan karena rindu dengan masa kecilnya, dia pun mengunjunginya dan melihat ukiran bertuliskan Danny Mom Dad yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Danny kemudian berusaha masuk ke rumah tersebut lewat jendela dengan teknik kungfunya. Di sana, dia bernostalgia dengan kenangan masa lalu bersama keluarga, serta masa kecilnya dengan Joy dan Ward. Rupanya, rumah itu sekarang ditinggali oleh keluarga Joy.
Jadi sebelum ketahuan, Denny pun buru-buru keluar agar tidak dilaporkan ke polisi. Karena tidak memiliki tempat tinggal, Denny memilih untuk istirahat di taman kota, tepatnya di bawah pohon besar. Lalu tidak berselang lama dia didatangi sesama gembel. Namun orang itu berbeda dari gembel pada umumnya, di mana dia memiliki iPhone keluaran terbaru. Gembel Amerika memang next level. Selain itu, dia juga meminjamkan iPhone-nya agar Denny bisa mencari informasi tentang masa lalunya. Dan setelah googling, dia pun mendapat informasi bahwa keluarganya memang sudah dinyatakan mati, termasuk ayah Ward dan Joy yang meninggal dengan sangat mencurigakan. The whole family died in a plane crash. Look up Harold Meacham. Thanks. Pretty much alike. Special creatures. Keesokan harinya, Denny menghampiri Joy yang hendak berangkat kerja dan sekali lagi dia berusaha meyakinkan Joy kalau dia benar-benar Denny, temannya sewaktu kecil. Akan tetapi Joy masih belum yakin bahwa dia adalah sahabatnya. Lalu ketika Denny hendak meyakinkannya lagi, ada sebuah taksi yang menyambar dan... Keesokan harinya, saat Denny sedang berlatih kungfu di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang lewat yang menaruh uang di depannya karena mengira dia sedang mengemis. Wanita itu adalah ahli bela diri bernama Colin Wing yang sedang memajang brosur untuk membuka pelatihan bela diri. Melihat hal tersebut, Denny pun menawarkan diri untuk bekerja dengannya. Tapi karena penampilannya yang tidak meyakinkan, Colin menyarankan agar Denny melamar jadi tukang ngepel saja. Suatu ketika, Denny nekat mendatangi basement gedung Rand Enterprises lalu membajak mobil dan memancing Ward untuk masuk. Dan di dalam mobil, Ward mencoba menghentikannya dengan menodongkan pistol. Tapi dengan teknik kungfunya, dia berhasil membalikan keadaan. Karena ketakutan, Ward pun mengatakan kalau dia akan memberikan uang asalkan Denny pergi dan tidak mengganggunya lagi. Namun, Denny sama sekali tidak butuh uang. Yang dia inginkan hanya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah dia dan keluarganya kecelakaan pesawat. Mendengar itu, Ward pun mulai menceritakan bahwa keluarga Ren telah dinyatakan meninggal dalam kecelakaan pesawat di Himalaya. Namun anehnya, bangkai pesawat tersebut tidak ditemukan, begitu pula mayat Denny dan kedua orang tuanya. Jadi, kecelakaan itu memang sangat janggal, seolah disebabkan oleh hal gaib. Selain informasi tersebut, Ward sama sekali tidak tahu apa-apa. Tapi meski begitu, Denny tetap mendesaknya untuk memberikan informasi lebih. Hanya saja Ward masih belum percaya kalau gelandangan yang ada di mobilnya ini adalah teman masa kecilnya sebelum ada bukti tes DNA. Merasa kecewa, Denny pun mengatakan kalau Ward belum berubah sejak kecil dulu. Dia masih memiliki sifat yang sangat menjengkelkan. Dan tanpa basa-basi lagi, Denny langsung tancap gas untuk memberitahu Ward bagaimana rasanya kecelakaan. Stop. Stop the car! Stop the car! Setelah insiden tersebut, Ward memperingatkan kalau dia tidak akan tinggal diam jika Denny berani mengusiknya lagi. Kemudian kita diperlihatkan dengan dojo milik Colin yang merupakan tempat latihan karate, jujutsu, PSHT, dan bela diri lainnya. Di tempat ini, Colin tampak sedang melatih murid-murid barunya cara untuk menggunakan pedang. Lalu setelah kelas selesai, Denny datang untuk menantang Colin bertarung. Karena dalam tradisi Kunlun, jika seseorang datang ke perguruan lain harus melakukan duel dengan gurunya sebagai penghormatan. Hanya saja, Colin menolak ajakan tersebut. Belum menyerah, Denny pun menawarkan diri untuk menjadi pelatih kungfu di sana. Tapi lagi-lagi wanita itu menolak dan mengusirnya saat itu juga. You really need to leave. Practice sword smack you hard on the side of the face. One last time. Please go. Hey. Thanks. Saat keluar dari dojo, Denny memakai sepatu yang diberikan oleh Colin. Namun tiba-tiba
Ternyata mereka adalah orang suruhan Ward. Di sisi lain, Colin yang melihat itu pun tidak tinggal diam dan berusaha menolong Danny. Tapi dia sangat terkejut ketika melihat aksi Danny dalam menghadapi para jamet seorang diri. Di waktu yang bersamaan, Ward terlihat mengunjungi sebuah bangunan berteknologi tinggi dan tampak rahasia. Bahkan, dia harus masuk menggunakan password dan fingerprint. Rupanya tempat itu adalah persembunyian dari ayahnya yang bernama Harold. Padahal dia sudah dianggap mati 15 tahun lalu, tidak lama setelah kecelakaan pesawat. Tapi entah bagaimana dia masih hidup dan terlihat sehat walafiat. Di tempat itu, dia sengaja bersembunyi agar tidak menggegerkan publik dan agar dia tidak malu karena dia adalah fans MU. Meskipun tersembunyi, semua kebijakan di perusahaan Rand Enterprises dikendalikan oleh dirinya melalui tangan Ward. Dia kemudian menyuruh Ward untuk memastikan apakah si gembel itu benar-benar Danny. Karena kalau benar, maka seluruh aset perusahaan pasti akan dilimpahkan kepadanya. Jadi, dia harap Ward bisa mengurus masalah ini secepat mungkin. What does he want? I don't know. To approach this with finesse. I'll tell you exactly what to do. Like always. Like always. Di lain pihak, Danny kembali ke taman yang dia jadikan tempat tinggal selama ini sebab bagi seorang gelandangan, langit adalah atap rumah dan bumi adalah lantainya. Sesampainya di sana, dia terkejut bukan main setelah melihat teman gembelnya tewas dengan jarum suntik yang masih tertancap di lengan. Danny pun merasa terpukul karena tidak bisa melindunginya. Keesokan paginya saat orang-orang mulai bekerja, Danny menyusup ke ruangan Joy dan sontak hal itu membuat wanita itu terkaget-kaget serta bingung bagaimana caranya Danny bisa masuk ke ruangan tersebut. Danny kemudian menceritakan bahwa Ward telah mengirimkan pembunuh bayaran tadi malam. Mendengar hal itu, Joy pun merasa bersimpati karena menurutnya orang gembel tidak seharusnya diperlakukan sedemikian. Dia lantas menuangkan kopi dan memberikannya pada Danny serta meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Namun tanpa Danny sadari, ternyata kopi yang sudah dia seruput itu mengandung obat bius yang membuatnya langsung pusing 7 keliling. Dan ketika sadar dari pingsannya, dia sudah berada di rumah sakit jiwa dengan kondisi tubuhnya yang telah diikat. Dalam kondisi tersebut, dia hanya bisa pasrah sembari mengenang saat-saat kecelakaan pesawat sebab dia yakin malaikat maut akan segera menjemputnya. Beberapa jam kemudian, Danny yang sudah sadar sepenuhnya bertanya kepada seorang dokter kenapa dia bisa berada di rumah sakit jiwa. Hanya saja dokter itu tidak mau memberitahu alasannya. Yang jelas, semua ini adalah rencana Ward. Parahnya lagi, si dokter malah membujuk Danny untuk COD dengan malaikat maut. Tapi karena Danny menolak dan sulit untuk dicuci otaknya, dokter itu pun langsung menyerangnya dengan garpu. Ternyata yang menyerang Danny barusan bukanlah seorang dokter beneran, melainkan pasien yang sering kambuh. Untung saja para perawat di sana berhasil menghentikan percobaan pembunuhan tersebut.
Keesokan harinya, seorang dokter jiwa mewawancarai Denny untuk memastikan apakah dia benar-benar ODGJ. Denny pun menceritakan kejadian setelah kecelakaan pesawat saat dia terdampar di Himalaya dan diselamatkan oleh 2 biksu ke tempat bernama Kunlun, di mana Kunlun ini berada di dimensi lain. Mendengar hal itu, si dokter yang awalnya positive thinking kini yakin kalau Denny memang ODGJ. Snow was so deep, the wind. There were these 2 men standing above me. Order of the Crane Mother. What kind of monks are those? They were warrior monks. What happened with John Anderson? Who's that? This is your. Never seen that before. We'll talk about this some more. Keesokan harinya, Denny kembali didatangi oleh pasien yang waktu itu hampir membunuhnya. Tapi kali ini dia meminta maaf dan mengatakan kalau dirinya mengidap bipolar. Jadi saat dia merasa stres berat, dia mudah marah dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia kemudian mengajak Denny untuk jalan-jalan di rumah sakit. Tapi di sini mereka terlibat bentrok dengan ODGJ lain yang dulunya dia adalah caleg gagal di pemilu. Apologize now, or I'm gonna hurt you. My mistake. You apologize too? That's just stupid. Akibat insiden ini, Denny pun kembali diikat di ranjang. Tidak berselang lama, Simon, si dokter palsu kemarin, mendatangi Denny dan menawarkan bantuan. Tanpa pikir panjang, Denny mengatakan bahwa dia ingin menghubungi Colin Wing untuk meminta bantuan. Namun sialnya, Colin menolak untuk membantunya. I need your help. Why would you come to me for help? I'm not crazy, okay? They brought me here against my will. Why would anyone be after you in the first place? And they have a problem with you. Yeah, they do. You know there's something going on. Maybe you're in trouble, but I just don't think I'm the person to help. Di hari berikutnya, Denny dipanggil masuk ke ruangan dokter jiwa untuk melakukan pemeriksaan lagi. Dan di sini dia menjelaskan bahwa dirinya memang selamat dari insiden kecelakaan pesawat. Dokter itu kemudian memperlihatkan sebuah iklan milik perusahaan Rand Enterprises di mana Denny dan Joy ikut serta di dalamnya. Dan setelah pembuktian iklan itu, Denny dan Joy pergi ke sebuah acara sirkus. Namun si dokter tidak percaya dan mengatakan kalau bocah yang ada di video tersebut sudah dipastikan mati. Jadi dia memohon agar Denny berhenti mengaku-ngaku. Sontak hal itu pun membuat Denny muak dan langsung mengamuk. Malam harinya, si dokter menghubungi Joy untuk melaporkan kondisi Denny serta menanyakan apa kegiatan yang dilakukan setelah pembuatan iklan 15 tahun yang lalu. Joy pun memberitahu kalau dia pergi ke sirkus bersama Denny dan kedua orang tuanya. Seketika dokter itu pun menyadari bahwa gembel yang ada di rumah sakitnya adalah Denny yang asli. Di waktu yang bersamaan, Ward mendatangi dojo milik Colin karena dia sudah tahu kalau Denny sempat menghubungi tempat tersebut dari RSJ. Di sini dia bertanya dari mana Colin mengenal sosok gembel itu. Mendengar itu, Colin menjawab bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya. Denny memang pernah datang ke dojonya tempo hari walaupun bau badannya masih sampai sekarang. Setelah mengetahui hal itu, Ward kemudian memberikan tawaran kepada Colin untuk menandatangani kesepakatan bahwa dirinya telah diancam oleh Denny. Dan jika setuju, maka dia akan mendapat imbalan sebesar $50.000. Dia lantas memberikan waktu 48 jam kepada Colin untuk menentukan kemana dia akan berpihak. It's for his own protection as well. I just don't I'll think... give you some time to think about it. Bring this place up a notch. Singkat cerita, Ward pun kembali datang ke dojonya sembari membawa dokumen dan cek sebesar $50.000. Namun entah kenapa Colin ragu menerima tawaran itu sebab dia mencium sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik Ward. Di tempat lain, Joy mengambil sebuah kotak yang berisi foto-foto lama dari masa kecilnya. Dari kotak itu, dia menemukan sebuah foto saat dia sedang makan permen caca bersama Denny. Dia kemudian menyuruh bawahannya untuk mengirim foto tersebut beserta permen caca ke rumah sakit jiwa.
Tidak berselang lama, kiriman itu akhirnya sampai di RSJ setelah Danny selesai melatih energi Chi-nya. Melihat permen Cha-Cha yang merupakan favoritnya, dia pun langsung memilah-milah warna permen yang dia suka. Dan saat dia sedang melakukan itu, tiba-tiba Colin datang menjenguknya. Wanita itu lantas memberitahu bahwa Ward menawarkan uang yang banyak untuk menjebaknya. Tapi karena mencurigakan, dia sampai saat ini belum menerima tawaran tersebut. Setelah memberitahunya, dia pamit dan berharap tidak akan terlibat lagi dengan masalah orang lain. Namun sebelum pergi, Danny meminta tolong untuk yang terakhir kalinya agar Colin memberikan sebuah amplop coklat kepada Joy. Deliver these to Joy Meacham. Colin lalu pergi ke kantor Joy dan memberikan amplop itu sesuai permintaan Danny. Dan ketika Joy membuka amplopnya, dia melihat permen Cha-Cha tapi tidak ada yang warnanya coklat. Sontak dia pun terkejut dan tiba-tiba menangis karena Danny yang dia kenal dulu selalu memisahkan permen yang berwarna coklat. Di sini dia akhirnya menyadari bahwa gembel yang ada di RSJ itu adalah sahabat lamanya. Danny sent all but the brown M&Ms. We would eat them together. All but the brown ones. We've got to talk to him. No, Joy, not now. We've already discussed that. Ward. No. Joy. Meski begitu, Ward masih tetap belum percaya. Dia ingin mendapat laporan klinis dari dokter jiwa agar dia bisa menjawab semua keraguannya. Selain itu, dia juga sebenarnya tidak ingin Danny kembali sebab dia tidak ingin kehilangan posisinya sebagai pemimpin perusahaan. Malam harinya, Danny yang sedang tidur tiba-tiba didatangi oleh Harold. Tentu saja Danny bingung bukan main karena Harold sudah dikabarkan tewas. Tapi Harold enggan menjelaskan hal tersebut. Dia malah menanyakan di mana Danny tinggal setelah selamat dari kecelakaan. Kemudian Danny menjelaskan kalau tempat itu bernama Kunlun dan dia juga memberitahu kalau dirinya merupakan seorang Iron Fist alias kesatria penguasa jurus tinju besi. Dan tugasnya sebagai Iron Fist adalah untuk mengalahkan sebuah organisasi jahat bernama The Hand. The Hand. What exactly does that mean? I'm the only one who can do it. Harold, you have to get me out of here. Oh, don't worry, I'll take it. Beberapa hari kemudian, saat Ward sedang memimpin rapat bersama Joy, dia mendapat perintah dari ayahnya untuk memindahkan Danny ke tempat lain. Tanpa pikir panjang, Danny pun dipindahkan ke sebuah ruangan. Dan ternyata di sana sudah ada 4 orang yang ditugaskan untuk menghajarnya habis-habisan. Tapi bukannya babak belur, Danny justru bertambah kuat. Dan rupa-rupanya semua pukulan lawan itu membuat kekuatan Iron Fist-nya muncul lagi setelah sekian lama. Dan tanpa membuang-buang waktu, dia pun bergegas menggunakan tinjunya untuk melarikan diri. Dari kejauhan, Harold mengawasi Danny lewat CCTV. Dan sepertinya dia memang sengaja mengirim orang untuk mengeroyoknya karena ingin memantik kekuatan Iron Fist tersebut. Beberapa jam setelah Danny kabur, Harold mengutus anak buah untuk mendobrak dojo milik Colin sebab dia tahu kalau Danny pasti pergi ke sana. Sementara itu, Colin pun tidak tinggal diam dan langsung menghajar mereka semua. Sebagai ahli karate, tentu saja para jamet itu tidak ada apa-apanya. Dan sebelum kehilangan kendali, dia menyuruh mereka untuk pergi sejauh mungkin. Setelah mereka keluar dari sana, Danny yang dari tadi bersembunyi di langit-langit pun muncul. Dia lantas meminta maaf kepada Colin karena telah membuat dojonya rusak. Dia juga berjanji akan membereskan semua masalahnya tanpa merugikan orang lain. Colin yang sudah muak pun langsung mengusirnya. Keesokan paginya, Colin dibuat terkejut karena Danny ternyata belum pergi dari dojonya dan malah berlatih seenaknya tanpa minta izin. Merasa terganggu, dia pun kembali mengusirnya dari sana. Akan tetapi Danny berkilah dan mengatakan kalau dia masih di sana untuk melindungi perguruan tersebut. Apalagi menurutnya gaya bertarung Colin masih kurang gahar saat melawan orang suruhan Harold.
Jadi dia berinisiatif untuk melindunginya. Kesal karena diceramahin seorang gembel, Colin pun sudah kehilangan kesabarannya dan langsung menyerangnya saat itu juga. Kali ini Colin akhirnya benar-benar mengakui kehebatan Danny dan memuji penggunaan tenaga dalamnya. Mendengar itu, Danny kemudian menawarkan bantuan di mana dia akan membayar sewa gedung selama 6 bulan ke depan asalkan diizinkan tinggal di dojo selama 1 minggu. Tentu saja Colin yang sedang butuh duit pun mau tidak mau mengizinkannya. Okay, whatever. But you sleep in that corner. Okay. You're the boss. Malamnya, Ward kembali mengunjungi ayahnya di tempat persembunyian. Di tempat ini, dia mengingatkan ayahnya tentang sebuah transaksi dengan seorang pengusaha. Tapi kali ini, Harold menyuruh Ward untuk mengajak adiknya dalam transaksi tersebut. Tanpa pikir panjang, Ward pun mengajak Joy untuk bertemu pengusaha bernama Raj Patel yang ternyata sudah menunggu di dalam mobil limosin sambil minum-minum. Mereka lantas membawa Patel ke sebuah rumah sakit rahasia di mana mereka akan menunjukkan seorang bocah yang sedang sekarat dan memiliki golongan darah O negatif. Joy kemudian berkata bahwa jika bocah itu mati, maka dia akan memberikan organ hatinya kepada Patel yang butuh donor untuk anaknya. Namun dengan syarat Patel harus menjual dermaga Red Hook miliknya. Keesokan paginya, Joy dikejutkan dengan kehadiran Danny di depan pintu rumahnya. Di sana, dia tampak sedang bermeditasi dengan sesajen di sekitarnya. Dan walaupun ada banyak orang yang lalu lalang, Danny sama sekali tidak malu. Kemudian Danny bertanya apakah Joy masih mencurigainya. Dan Joy pun kini sudah yakin kalau dia adalah sahabat masa kecilnya. Mereka lalu saling bercerita sekaligus melepas rindu setelah tidak bertemu selama 15 tahun. Di satu sisi Joy senang karena sahabatnya kembali, tapi di sisi yang lain dia juga prihatin dengan kondisi Danny saat ini. Di tengah obrolan, Joy mengeluarkan sebuah dokumen yang berisi perjanjian bahwa Danny harus mengubah namanya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan uang sebesar $100 juta. Tapi Danny menolak tawaran itu sebab dia tahu kalau perjanjian ini berarti dia tidak akan mewarisi perusahaan orang tuanya. Di sini Joy memberitahu kalau semua orang sudah menganggapnya mati. Jadi kemungkinan dia juga tidak akan bisa mengklaim warisannya. Dan daripada tidak mendapatkan apa-apa, toh lebih baik menerima tawaran tersebut. Namun sebagai orang yang teguh pendirian, Danny tetap menolaknya. Setelah itu, Danny pergi ke makam keluarganya untuk menenangkan diri dari rasa kecewanya kepada Joy. Di sini, dia menatap batu nisan yang bertuliskan namanya. Dan dia tahu kalau di dalam sana tidak ada mayat satupun sebab mayat ayah dan ibunya tidak pernah ditemukan. Namun anehnya ada taburan bunga di sekitar batu nisan tersebut. Dan menurut penjelasan kuncen kuburan di sana, ada seseorang yang selalu berkunjung dan menaburkan bunga di makam keluarga Ran. Di sisi lain, Colin tanpa khawatir ketika melihat salah satu muridnya yang babak belur. Murid tersebut lalu menjelaskan bahwa luka di wajahnya dia dapat setelah mengikuti pertarungan jalanan. Dia terpaksa melakukannya karena memiliki seorang ibu dan 2 orang adik yang harus dinafkahi. Awalnya Colin ingin marah kepadanya, tapi dia juga tidak bisa membantu banyak. I have to live today. You dishonor yourself when you fight for money. Malam harinya, dengan diam-diam, Colin mendatangi sebuah klub tarung jalanan yang sering didatangi oleh muridnya. Dia kemudian masuk ke dalam ring dan memperkenalkan dirinya sebagai Putri Sang Naga. Tentu saja semua orang langsung mentertawakan namanya yang kocak dan sok keras. Tapi dia sama sekali tidak gentar meskipun lawannya adalah petarung terbaik di sana. Sebab dia harus memenangkan pertarungan demi membantu muridnya yang kesulitan uang. Lalu dengan mengarahkan teknik karatenya yang mumpuni, dia pun mampu mengejutkan semua orang.
Di waktu yang bersamaan, Danny menemui seorang pengacara wanita bernama Jerry Hogarth yang ternyata wanita ini adalah pengacara khusus keluargaran sekaligus orang yang selalu menaburkan bunga di makamnya. Di sini, Danny berusaha meyakinkan Jerry bahwa dia adalah Danny Rand. Untungnya, Jerry tidak seperti orang lain yang mencurigainya. Dia justru tidak butuh waktu lama untuk percaya kalau pria yang ada di depannya adalah pewaris tunggal Rand Enterprises. Kemudian Jerry menawarkan bantuan untuk mengklaim warisannya sehingga Danny bisa menjadi pemimpin di perusahaan tersebut. Tapi syaratnya dia harus bekerja sama dengan firma hukumnya secara eksklusif dan permanen. Mendengar itu, Danny pun langsung menerima tawaran Jerry. Setelah berbincang, Jerry memberikan sejumlah uang agar Danny bisa membeli pakaian yang layak dan membeli parfum agar tubuhnya tidak bau bangkai. Do you have any money? Homeless hipster thing isn't working for you. It matters. Keesokan harinya, Jerry dan Danny kembali bertemu untuk melanjutkan pembicaraan. Kali ini, Jerry mengatakan bahwa hal yang dialami Danny lebih rumit daripada yang dia pikirkan. Karena keluarga Meachum adalah dalang di balik semua ini dan mereka berusaha menghilangkan semua bukti tentang keberadaan Danny. Jadi, dia benar-benar butuh bukti yang kuat bahwa Danny berhak mengklaim seluruh aset perusahaannya. Di sini, Danny melihat anak-anak yang sedang bermain skateboard dan langsung teringat dengan masa kecilnya ketika lengannya terkilir gara-gara main skateboard. Seketika, dia pun pergi ke rumah sakit untuk menanyakan data hasil ronsen 15 tahun yang lalu agar dia bisa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Danny Rand. Namun tidak disangka-sangka, petugas rumah sakit tersebut malah menyerangnya. Ternyata petugas itu adalah orang suruhan Ward Meachum yang ditugaskan untuk membakar bukti-bukti identitas Danny. Dengan amarah yang tidak bisa dibendung lagi, kekuatan Iron Fist Danny pun kembali muncul dan... Sialnya, si Jamet berhasil kabur setelah membakar ruangan tersebut. Sementara itu, Danny memutuskan untuk menyelamatkan petugas yang pingsan di sana sambil membiarkan dokumen yang belum terbakar sepenuhnya. Dalam keadaan marah, Danny pergi ke restoran tempat Ward dan Joy sedang makan. Di sana, dia tampak sangat kecewa pada mereka berdua yang sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri, namun malah tega melakukan hal-hal jahat kepadanya. Hogarth now. We're coming for you. Keesokan paginya, Danny dan Jerry menghadiri pertemuan di kantor Ward untuk mengklaim warisannya. Dalam pertemuan tersebut, Jerry menjelaskan bahwa Danny meminta hak penuh sebagai pewaris tunggal perusahaan dan ingin memiliki 51% saham alias menjadi pemegang saham terbanyak. Pengacara itu kemudian mengeluarkan sebuah mangkok keramik dari dalam tasnya sebagai barang bukti. Rupanya mangkok tersebut adalah benda milik Danny saat ia masih kecil, di mana dia berniat memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk Joy. Dan di bagian bawahnya ada sidik jari Danny yang masih tertempel. Dengan sidik jari itu, dia bisa membuktikan kalau dirinya memang Danny Rand, sang ahli waris perusahaan. It is an exact match. It proves Danny's identity, and that is all we need. Fine. We'll see you in court. Could've just taken the money and had a great life. Setelah pertemuan tersebut, Danny melihat foto ayahnya bersama Harold di mana mereka berdua adalah sahabat baik. Tapi dia tidak habis pikir kenapa keluarga Harold ingin menguasai perusahaan itu sendirian. Tidak berselang lama, dia melihat Ward yang terlihat buru-buru. Dan karena gerak-geriknya mencurigakan, dia pun memutuskan untuk mengikutinya. Ternyata Ward pergi menuju tempat persembunyian ayahnya. Namun tempat itu memiliki teknologi keamanan tingkat tinggi sehingga membuat Danny harus memanjat gedung dan berusaha masuk lewat jendela. Tapi tiba-tiba
Singkat cerita, Danny pun siuman setelah terjatuh dari gedung tersebut. Dan sekarang dia sudah berada di apartemen rahasia milik Harold Meachum. Ternyata orang yang mendorongnya semalam adalah Ward. Di sini dia pun bertanya bagaimana Harold masih hidup padahal semua orang sudah tahu kalau dia sudah meninggal. Harold lalu menjelaskan kalau dia menderita kanker tak lama setelah Danny mengalami kecelakaan pesawat. Kemudian pada suatu hari ada komplotan rahasia bernama The Hand yang menyelamatkannya dari kematian. Namun syaratnya Harold harus mau bekerja sama dengan The Hand dan mengendalikan Rand Enterprises untuk keuntungan mereka. Sebenarnya Danny bingung kenapa The Hand bisa masuk ke dunia nyata karena selama ini dia dilatih oleh para biksu untuk melawan mereka di Kunlun. Tapi ternyata komplotan rahasia itu malah berada di New York. Di sini dia menjelaskan kepada Harold kalau The Hand adalah kelompok yang berisi manusia-manusia berkekuatan super yang bisa membahayakan dunia. More like Satan and his demons than anything real. Is this something you're supposed to do? It's what the Iron Fist is supposed to do. Menurut Harold, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan The Hand adalah Danny alias Iron Fist. Jadi dia harap Danny mau membantunya melawan mereka agar dirinya tidak diatur-atur lagi. Hanya saja Danny belum bisa membantu banyak karena dia harus menyelesaikan pengambilan warisan terlebih dahulu. Mendengar itu, Harold pun meminta Ward untuk langsung memberikan 51% saham perusahaan kepada Danny tanpa pengadilan. Dengan begitu, Danny bisa fokus untuk membantunya melawan The Hand. Dan dengan berat hati, Ward pun terpaksa menuruti keinginan sang ayah. Are you kidding me? Maybe we should give him his dad's old office while we're at it. This isn't a negotiation. Oh. What about now? Only recently I've got big plans for you, Danny. Joy closed the deal on the pier. Talk with her. Where was it? Red Hook. We've needed a fighter like you back in the family. Keesokan harinya, Danny mengadakan jumpa pers yang menyatakan bahwa dia resmi dinobatkan sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Setelah acara selesai, Ward memimpin rapat untuk meresmikan posisi Danny sebagai bos yang baru. Sedangkan Danny terlihat sangat kaku karena dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang perusahaan, bahkan dia sendiri hanya lulusan sekolah rakyat. Dalam rapat ini, Ward juga menjelaskan kalau Rand Enterprises akan menjual obat-obatan dalam jumlah besar dan harga yang sedikit lebih mahal. Namun Danny tidak setuju dengan rencana itu karena menurutnya obat harus dijual dengan harga murah. Jadi dia menghimbau seluruh direksi untuk mencari cara lain dalam mendapat keuntungan. Tapi yang jelas dia ingin semua jenis obat dijual murah. Tentu saja para direksi tidak setuju dengan rencana tersebut. Hanya saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan Danny sudah tidak bisa diganggu-gugat. Rand wants to put his foot down on this. We'll do it. Yes. This is ridiculous. Di lain pihak, Colin kembali datang ke arena tarung jalanan dan meminta bayaran 2 kali lipat dari biasanya jika dia bisa menang melawan 2 orang sekaligus. Sang promotor acara pun setuju karena Colin adalah petarung yang hebat. Dan benar saja, dia mampu mengalahkan kedua lawannya dengan sangat mudah. Bersamaan dengan itu, Danny mengajak Joy untuk minum-minum di apartemen barunya sembari mengobrol. Namun saat dia sedang menyiapkan minuman, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyusup dan berusaha menculik Joy. Tidak tinggal diam, Danny pun langsung menghabisi semua jamet tersebut.
Sebelum para jamet datang lagi, Danny mengajak Joy pergi ke dojo milik Colin untuk mencari perlindungan sekaligus menanyakan kelompok yang ingin menculik Joy. Setelah mendengar deskripsi dari Danny, Colin langsung tahu kalau kelompok tersebut adalah geng kapak. Walaupun namanya mirip dengan merek minyak angin, namun geng tersebut merupakan geng triad paling berkuasa di dunia underground New York. Tanpa pikir panjang, Danny pun langsung mendatangi sebuah restoran yang menurut Colin adalah markas geng kapak. Di sana dia bertemu dengan ketua geng yang bernama Yang dan langsung bertanya kenapa anggotanya ingin menculik Joy. Yang pun menjawab bahwa Joy telah menghancurkan bisnisnya karena wanita itu telah membeli sebuah dermaga Red Hook yang seharusnya menjadi milik triad. Mendengar ini, Danny langsung menjelaskan bahwa The Hand memaksa perusahaannya untuk mengambil alih dermaga tersebut. Setelah mendengar nama The Hand, Yang seketika merasa ketakutan dan meminta Danny untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Joy. Please extend our deepest apologies to Miss Meacham. Di sisi lain, Harold yang sedang berlatih tinju tiba-tiba didatangi oleh pemimpin The Hand. Dia merasa bangga kepadanya karena telah berhasil mengamankan dermaga Red Hook. Dan sebagai hadiah, dia mengizinkannya untuk melihat Joy lewat jendela. Jadi selama ini, Harold dilarang melihat Joy sebelum berhasil melakukan tugas dari The Hand. Dan saat melihat Joy yang kini tumbuh dewasa, dia pun merasa sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu sirna ketika dia menyaksikan muka putrinya yang lebam seperti habis menerima pukulan. Marah besar, Harold pun meminta pemimpin The Hand untuk membalas dendam kepada siapapun yang telah melukai putrinya. Tanpa membuang waktu, Harold bersama anggota The Hand lainnya mendatangi markas geng kapak. Di sana, mereka menggunakan pakaian ninja agar tidak ketahuan identitasnya. Karena sudah ketakutan, Yang akhirnya memilih untuk mengkambing hitamkan salah satu anggotanya. Dan Harold yang sudah tidak sabar pun langsung menghabisinya. Keesokan harinya, saat sedang berlatih di apartemennya, Danny tiba-tiba menerima kiriman sebuah mangkok merah. Di dalam mangkok itu terdapat sebuah surat dari Yang, di mana ketua geng itu memberi sebuah pesan yang bisa menjadi petunjuk kenapa The Hand bisa ada di New York. Jangan-jangan The Hand adalah PDD. Usai mendapat pesan dari Yang, Danny menyadari kalau di dalam mangkok itu ada sebungkus barang haram. Dan setelah diselidiki oleh salah satu ahli kimia di kantornya, dia menjadi sangat yakin kalau benda itu memang barang haram. Dia pun bergegas pergi ke ruangan Ward untuk memberitahu hal tersebut. Dan menurutnya, Yang ingin memberitahu kalau The Hand berencana menggunakan dermaga Red Hook untuk bisnis ilegal melalui perusahaannya. Apalagi Rand Enterprises adalah perusahaan farmasi, jadi lebih mudah untuk memproduksi barang haram. Akan tetapi Ward sama sekali tidak mengerti dengan ucapan Danny. Dan sejak awal, dia tidak pernah percaya dengan keberadaan The Hand. I have real business in the real world to deal with. But Harold... It's between the two of you. Fine. I'll leave you to it then. Merasa frustasi, Danny akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Dia lantas menemui sekretarisnya untuk mencari tahu jadwal pengiriman obat berikutnya. Setelah mendapatkan informasi, Danny pergi ke dojo untuk menemui Colin dan meminta bantuan untuk menyelidiki kasus itu bersama-sama. Di dojo, Danny bertemu dengan murid baru Colin yang bernama Claire Temple yang merupakan mantan perawat rumah sakit. Setelah Claire pulang, Danny mulai bercerita tentang The Hand yang berusaha mengendalikan perusahaannya serta menyebarkan barang haram di New York. Intinya, dia ingin menyelidiki kasus ini agar warga New York tidak terpapar barang haram. Dan menurut informasi, jadwal pengiriman obat akan dilakukan nanti malam. Dia sangat yakin kalau The Hand pasti akan menyelundupkan barang haram mereka di sana. Awalnya, Colin tidak mau terlibat karena merasa kalau masalah ini terlalu besar untuknya. Namun, Danny tidak menyerah dan mengatakan kalau dirinya akan membangun dojo itu menjadi lebih besar lagi. Hingga pada akhirnya, Colin pun setuju untuk membantunya. People die from this. I'd have to cancel my evening classes. Listen, hey, I need your help.
I bought your building. I want the leak under my sink fixed. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berangkat menuju dermaga dan menyelinap ke sana sebelum penyelundupan dilakukan. Mereka lalu memperhatikan dengan seksama saat para penjaga membuka pengiriman dari beberapa truk kontainer satu persatu. Di sini, Danny mulai merekam semuanya sebagai bukti. Namun karena terlalu jauh, dia pun mendekati kontainer dan meminta Colin berjaga-jaga. Sayangnya, pintu kontainer itu tertutup dan dia terjebak di dalamnya. Di dalam kontainer, Danny menemukan seorang pria bernama Radovan yang ternyata adalah seorang ahli kimia. Tapi saat dia hendak bertanya, tiba-tiba ada orang lain yang menyerangnya. I got you. Understand. I'm a wanted man in several countries. We know a nurse. Setelah berhasil menyelamatkan Radovan, Danny dan Colin membawanya ke dojo agar bisa diobati oleh Claire. Beruntung, Claire mampu menyelamatkan nyawa ilmuwan tersebut. Setelah diobati, Radovan bersikeras ingin diantarkan ke anaknya yang sedang disandra oleh The Hand. Mendengar nama itu, Claire pun merasa ketakutan teringat dengan teman kerjanya yang pernah dibunuh oleh sindikat tersebut. Di sini, Radovan meminta agar Danny mau menyelamatkan putrinya sebab dia tidak punya siapa-siapa lagi selain gadis itu. Kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya adalah penemu formula barang haram yang kini diperjualbelikan oleh The Hand. Sabina is all that matters. Then I'll find her. That requires someone with special skills. This is the one thing I know I can do better than anyone else. He's not alone. Mother says I can't escape meeting people like you. And I have to believe too. Sementara itu, pemimpin The Hand terlihat sedang menghukum anak buahnya yang gagal menjaga Radovan. Dan tanpa belas kasihan, dia pun langsung menghabisinya. Keesokan harinya, Danny menerima laporan dari sekretarisnya di mana ada beberapa gudang penyimpanan obat yang belum dicek. Tidak lama kemudian, Ward juga datang ke ruangannya. Danny lalu menjelaskan bahwa dia menemukan pembuat barang haram yang dipaksa oleh The Hand. Meskipun Ward tanpa ragu, dia tetap setuju untuk mendampingi Danny dalam pengecekan gudang-gudang obat. Yeah. Singkat cerita, mereka sudah mengunjungi beberapa gudang. Namun, Ward mulai merasa kesal dan menganggap Danny hanya membuang-buang waktu. Tapi saat membuka salah satu kontainer, mereka terkejut melihat seonggok mayat. We have to call the police. We have to call... Hey! The hell are you doing? Di samping mayat ada sebuah tulisan yang intinya mengundang Danny untuk bertemu seseorang. Setelah pengecekan, Danny langsung menuju dojo untuk memberitahu Colin dan Claire tentang undangan dari The Hand. Dalam undangan tersebut, dia memberitahu bahwa jika dapat mengalahkan para petarung terbaik, maka anak Radovan akan dilepaskan. Tanpa membuang-buang waktu, Danny pun langsung mempersiapkan diri untuk memenuhi undangan mereka. Di sini, Colin menawarkan diri untuk membantu, tetapi Danny menyuruhnya tetap tinggal dan menjaga Radovan. Why are you so confident? They'll kill you. Right? Doubt leads to death. Malam harinya, Danny pergi ke alamat yang ada di undangan. Di tempat itu, pemimpin The Hand akhirnya menampakkan diri dan ternyata dia adalah mbah-mbah bernama Madam Gao. Kalau ini mah kepleset di kamar mandi juga innalillahi.
Sebelum pertarungan dimulai, Madam Gao menegaskan lagi bahwa Danny boleh membawa anak Radovan jika berhasil mengalahkan petarung-petarungnya. Tidak berselang lama, dua pendekar kembar mengiris tangan mereka dan membuat lingkaran, di mana jika seorang petarung keluar dari lingkaran itu, maka dia dinyatakan kalah. Dan tanpa banyak cincong lagi, pertarungan pun dimulai. Yield. Dengan mudah, Danny mampu mengalahkan dua petarung itu tanpa perlu mengeluarkan semua kekuatannya. Kemudian, Danny masuk ke tantangan berikutnya. Dia lantas melangkah ke dalam ruangan yang dipenuhi asap tebal dengan kain spray yang menggantung di langit-langit. Di tengah ruangan ada seseorang petarung wanita yang dijuluki pengantin 9 laba-laba. Namun, dia tidak mengandalkan fisik untuk bertarung, melainkan dengan rayuan maut. Are we gonna fight or not? How does that make you feel? Don't you want to be Free of the burden of all that is boiling inside of you to get out. Stranger. There's no Need? Yes, you can. Di pertarungan selanjutnya, Danny harus melawan seorang ahli tombak mematikan. Saat diminta untuk memilih senjata, Danny dengan percaya diri menjawab kalau dialah senjatanya. Tapi ketika Danny hendak membunuh si ahli tombak, tiba-tiba Madam Gao muncul sambil mengancam akan membunuh anak Radovan. Di sisi lain, penampakan biksu yang dulu melatihnya terus muncul dan menyuruhnya untuk menghabisi petarung tersebut. Dalam situasi terdesak, Danny pun terpaksa mengalah dan menyetujui tawaran untuk membiarkan ahli tombak itu hidup. Setelahnya, Madam Gao akhirnya menyerahkan gadis itu kepada Danny. Madam Gao lalu berkata bahwa dia tahu ayah Danny, dan hal itu pun menyulut emosinya karena Danny menganggap Madam Gao adalah orang yang telah membuat keluarganya tewas. Tapi saat dia hendak menyerang ketua The Hand itu, tiba-tiba setelah menghempaskannya, Madam Gao melipir dan membiarkan Danny membawa anak Radovan pergi. Di sini, Danny sebenarnya bisa membunuh pemimpin The Hand tersebut, tapi bayangan biksunya menyuruh Danny untuk mengamankan gadis itu terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, Danny kembali ke dojo dan meminta bantuan Colin untuk menjahit luka-luka di tubuhnya. Di sini, Colin memintanya untuk tidak ke rumah sakit dulu karena khawatir kalau Madam Gao akan menyusupkan orang untuk membunuhnya di sana. Selesai mengobatinya, Danny menerima pesan dari Claire yang memberitahu bahwa anak Radovan telah dibawa ke tempat yang aman. Setelah mendengar kabar itu, Danny dan Colin pun akhirnya bisa bernafas lega. Mereka berdua lalu curhat sambil minum-minum serta membicarakan tentang tato naga yang ada di dada Danny dan juga kekuatan Iron Fist miliknya. Tapi seperti kata Nabi, kalau laki-laki dan wanita berduaan di sebuah ruangan, maka yang ketiganya adalah Saiton. Mereka berdua yang sebenarnya sudah saling suka sejak awal pun akhirnya tidak bisa menahan perasaan mereka lagi.
Di waktu yang bersamaan, Ward dipanggil ayahnya untuk melakukan sebuah tugas penting dan tidak disangka-sangka ternyata tugas yang dimaksud adalah mengubur orang-orang yang baru saja dihabisi oleh sang ayah. Di titik ini, Ward sebenarnya sudah mulai muak dengan sikap ayahnya yang terlalu aneh, terutama semenjak bangkit dari kematian. Tapi sebagai anak, dia hanya bisa pasrah dan menerima semua perintahnya. Bahkan dia rela mengkonsumsi obat penenang sebab dia selalu mengalami gejala panik saat menjalankan tugas dari ayahnya. Keesokan harinya, Danny menyuruh sekretarisnya untuk mencarikan file lama tentang ayahnya dan apa hubungan beliau dengan Madame Gao. Tidak lama setelah itu, Joy mengajak Danny masuk ke dalam ruangan untuk membicarakan situasi perusahaan yang sedang kacau. Di sini, Joy telah menuliskan sebuah pidato permintaan maaf yang harusnya disampaikan oleh Danny kepada klien mengenai masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Akan tetapi, Danny malah membahas hal lain di mana ada banyak anak di New York yang terkena kanker dan bisa jadi hal itu disebabkan oleh penyelundupan The Hand. Joy yang tidak tahu apa-apa tentang The Hand pun tidak percaya, apalagi pihak kementerian sudah memastikan bahwa perusahaannya bersih dari penyelundupan. Cases of cancer can't be a coincidence. You seem to be the only one here who is taking this seriously. I mean, I have no idea what Ward is. You're the one that wanted into this company, right? Ketika mereka sedang bersitegang, Madame Gao dan pengawalnya tiba-tiba muncul di sana. Sontak Danny pun terkejut dengan kehadiran pemimpin The Hand tersebut. Tanpa pikir panjang, Danny pun meninggalkan Joy untuk berbicara dengan Madame Gao dan menanyakan apa maksud kedatangannya. Mendengar itu, Madame Gao hanya tersenyum sambil mengatakan kalau dia sudah berada di perusahaan itu jauh lebih lama daripada Danny sendiri, yang artinya dia memang sudah lama mengontrolnya. Dan ketika Danny hendak menyerangnya, Madame Gao dengan cepat mengangkat tangannya lalu mengancam akan menghajarnya dengan tenaga dalam. Dia juga mengajak Danny untuk bicara baik-baik daripada baku hantam. Danny lalu bertanya bagaimana Madame Gao bisa mengenal ayahnya. Tapi bukannya menjawab, mafia sakti itu malah tersenyum lalu menyuruh Danny untuk fokus jadi pengusaha saja. Did you make him an offer too? It's your responsibility now. Karena masih penasaran, Danny pun membuntuti Madame Gao yang ternyata memiliki kartu akses Rand Enterprises. Dan agar tidak ketahuan, dia pun menggunakan kekuatan Iron Fist-nya untuk mengikuti Madame Gao lewat jalur lift, di mana nenek-nenek itu pergi ke lantai 13 yang tampaknya sudah lama dikosongkan. Dan sepertinya ada banyak karyawan di perusahaan ini yang telah menjadi antek-anteknya The Hand. Di sini, Danny melihat seorang wanita yang merupakan anggota The Hand. Wanita ini kemudian melapor kepada Madame Gao terkait proses penyelundupan barang haram serta serbuk ajaib jenis baru yang dibuat dengan formula milik Radovan. Selain itu, dia juga memberitahu kalau Yang dan geng kapak masih belum mau bekerja sama. Mendengar itu, Madame Gao pun berkata kalau geng tersebut harus segera disingkirkan. Hatchetman won't be a problem much longer. We should brighten up this office. Setelah Madame Gao pergi, Danny pun langsung melumpuhkan anggota The Hand yang masih berada di sana. Rupanya anggota satu ini hanyalah karyawan biasa yang dipaksa Madame Gao untuk membocorkan semua hal dalam Rand Enterprises, dan jika tidak maka dia akan dibunuh oleh para anggota Madame. Mendengar hal tersebut, Danny pun merasa kasihan dan berjanji akan menghabisi kelompok itu, tapi dengan syarat anggota satu ini harus memberikan semua informasi terkait Madame Gao. Di sisi lain, Colin kedatangan tamu yang bernama Bakuto yang merupakan teman lamanya. Tapi entah kenapa pria itu sudah tahu banyak hal tentang Danny Rand. Bahkan dia juga tahu tentang Iron Fist, kekuatannya, bahkan warna cawet yang dipakai Danny saat ini.
Rupanya Bakuto telah mengawasi Danny sejak lama dan mengutus Colin untuk mendekatinya. Namun di sini belum jelas apa motif mereka yang sebenarnya. Apakah mereka orang jahat atau justru datang untuk menolong Danny? To attract a lot of attention. I'll be in touch. Sementara itu, Danny menemui Harold dan memberikan semua informasi tentang bisnis ilegal Madame Gao. Sambil melihat datanya, Danny bertanya kenapa mafia itu bisa menggunakan lantai 13 tanpa terdeteksi oleh siapapun. Harold pun mengatakan kalau Madame Gao adalah orang yang sakti dan kemungkinan dia menggunakan kekuatannya untuk mengaburkan realita sehingga tidak ada yang sadar saat dirinya berada di gedung kecuali si Danny. Oleh karenanya, dia ingin meminta bantuan Danny untuk mengusir Madame Gao dan menghabisi semua anggota The Hand. Tapi untuk saat ini dia menyarankan agar Danny tidak bertindak gegabah. Tidak berselang lama, Danny pergi ke dojo dan meminta Colin untuk berhati-hati karena The Hand sudah mengetahui identitasnya dan juga Claire. Mereka kemudian mengajak geng kapak untuk beraliansi agar bisa menghabisi para anggota The Hand. Di sini, Danny menjelaskan bahwa Madame Gao akan membantai gengnya jika tidak bergerak lebih dulu. Dan tanpa banyak cincong lagi, mereka pun bergegas untuk menyerang pabrik haram milik The Hand. Saat penyerangan terjadi, Danny dan Colin menemukan Radovan yang sebelumnya sudah selamat, kini tersandra lagi. Parahnya, kali ini dia benar-benar sudah sakaratul maut dan tidak punya waktu lebih banyak untuk bertahan hidup. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia memberitahu Danny dan Colin bahwa Madame Gao kini sedang berada di kota Anzhou, Cina. Mendengar kata Anzhou, Danny langsung bergidik karena 15 tahun yang lalu ayahnya mengajak dia dan ibunya untuk pergi ke Anzhou sebelum akhirnya mengalami kecelakaan. Jadi, dia sangat yakin kalau Madame Gao adalah dalang dari kecelakaan tersebut. Kemarahan di dalam dirinya pun terus memuncak dan membuatnya tidak ragu untuk pergi ke Cina dan membalas dendam kematian keluarganya. Akan tetapi, Colin dan Claire bersedia untuk membantu. Di waktu yang bersamaan, Ward mendatangi ayahnya sambil misuh-misuh karena ternyata sang ayah telah menarik semua saldo di rekening rahasianya. Harold pun mengatakan kalau semua uang itu adalah hasil korupsi, jadi Ward sebaiknya mengembalikannya sebelum ketahuan oleh direksi. Dalam situasi seperti ini, dia seharusnya fokus untuk mengalahkan The Hand, bukan malah mengkorupsi uang perusahaan. Tidak terima karena selalu diatur-atur, Ward pun nekat mengambil pisau dan menghabisi ayahnya sendiri. Singkat cerita, Danny, Colin, dan Claire akhirnya sampai di Cina. Mereka lalu bersiap-siap menunggu kemunculan Madame Gao sambil meneropong area di sekitar untuk memastikan situasi aman. Dan setelah lama menunggu tanpa tanda-tanda kemunculan Madame Gao, Colin akhirnya menemukan cara lain untuk mendapatkan informasi. Dia lantas mendekati seorang pengemis dan memberikan uang kepadanya. Kemudian dia meminta informasi tentang pabrik barang haram dan keberadaan pemiliknya. Menurut pengemis itu, penjaga pabrik dan para buruhnya akan segera keluar untuk mempersiapkan makan malam. Dan dengan begitu, Danny CS bisa masuk ke dalam pabrik untuk mencari petunjuk. Di dalam pabrik, Colin menemukan simbol yang menyerupai tato di dada Danny.
Danny lalu menjelaskan bahwa simbol itu adalah lambang Kunlun, tempat para Iron Fist berasal. Sepertinya Madam Gao berniat memfitnah dirinya sebagai pemasok barang haram di New York, dan oleh karena itu dia pun mulai menuangkan zat kimia yang mudah terbakar untuk membumi hanguskan pabrik tersebut. Sementara itu di luar pabrik, Claire mengawasi situasi dengan waspada, dan tidak lama setelah itu dia melihat Madam Gao dan para pengawalnya memasuki area pabrik. Untuk mengalihkan perhatian, Claire pun membunyikan klakson mobilnya dengan keras sebagai tanda bahaya. Dan seketika Madam Gao langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengecek pabrik dan sekitarnya. Ketika Madam Gao sedang sibuk mencari penyusup, Danny memanfaatkan momen ini untuk mendatanginya. Di sisi lain, Colin yang hendak keluar dari pabrik malah bertemu dengan seorang ahli pedang yang merupakan anggota The Hand. Jadi mau tidak mau, dia pun harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Sementara itu, Danny yang hendak menyerang Madam Gao dihadang oleh seorang penguasa jurus dewa mabuk, dan tidak hanya mabuk alkohol, orang ini juga mabuk janda, mabuk judi yang tidak hanya mabuk kekuasaan karena itu perilaku Mulyono. Awalnya, Danny mengira kalau orang itu hanyalah gelandangan biasa, tapi ternyata skill kungfunya jauh di atas rata-rata. Sebenarnya Danny bisa saja membunuhnya, tapi Claire dan Colin melarangnya. Lagi pula tujuannya datang ke Cina adalah untuk menangkap Madam Gao. Dan tidak lama kemudian orang yang dicari-cari itu akhirnya muncul. Di sini Danny kembali bertanya apakah Madam Gao terlibat dalam kematian ayah dan ibunya. Namun lagi-lagi mafia sakti itu berbelit-belit dan tidak mau menjawab pertanyaan hingga membuat Danny muak. Dan ketika situasi semakin tegang, Madam Gao mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Danny CS. Setelah mengalahkan mereka, Danny menyadari kalau senjata milik anggota The Hand sudah dilumuri racun. Dan dia pun teringat kejadian 15 tahun lalu di mana ayahnya tewas bukan hanya karena kecelakaan, melainkan juga karena racun. Dan dia sangat yakin kalau jenis racun yang digunakan Madam Gao selalu sama. Dengan semua kepedihan dan kemarahan menyelimuti hati dan pikirannya, Danny pun mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya dan langsung menyerang Madam Gao. Akan tetapi, dia tidak langsung membunuh Madam Gao dan memilih untuk menangkapnya. Karena bagaimanapun juga, dia harus mengusut tuntas kasus barang haram di New York sebelum membahayakan para warga. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sebuah hal yang sangat mencengangkan di mana Harold bangkit dari kematian setelah dibunuh oleh anaknya sendiri. Lalu dengan perasaan dendam yang mendalam, dia kembali ke apartemennya. Dan tentu saja hal tersebut membuat Ward terkaget-kaget. Sorry, Ward. I love you so much. Untuk melancarkan rencana balas dendamnya, Harold berpura-pura memaafkan Ward dan berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik. Namun di balik sikapnya yang seolah ramah, Harold menjebak Ward dan membuatnya ditangkap oleh polisi karena kepemilikan barang haram. What is going on? Step over here, please. This your car? You cannot search my car without cause.
Di sisi lain, Danny, Colin, dan Claire terus berusaha menginterogasi Madam Gao. Namun, Colin tiba-tiba kesakitan akibat racun yang terpapar dari senjata anak buah Madam Gao. Dalam keadaan kritis, dia meminta Danny untuk memanggil Bakuto sebab dia adalah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkannya. Begitu Bakuto tiba, dia meminta bantuan Danny untuk memusatkan energi chi-nya ke tangan agar bisa mengeluarkan racun dari tubuh Colin. Good. Now, place your hand over the poison. Focus on it. Use your chi. You're safe. Di sisi lain, Joy dipanggil ke apartemen milik Harold tanpa tahu siapa yang mengundangnya. Dan ketika melihat sosok ayahnya masih hidup, matanya pun mulai berkaca-kaca karena yang dia tahu ayahnya sudah meninggal 15 tahun lalu. Bersamaan dengan itu, Danny CS yang berhasil menyelamatkan Colin memutuskan untuk membawa Madam Gao ke tempat yang lebih aman sesuai arahan Bakuto. Namun dari kejauhan ada seorang pria misterius yang mengawasi mereka dengan penuh kecurigaan. Kemudian Bakuto membawa mereka ke padepokan miliknya yang merupakan tempat teraman untuk saat ini. Dan rupanya padepokan ini adalah tempat Colin menimba ilmu bela dirinya. Selain itu, Bakuto dan semua orang yang ada di sana sudah dia anggap seperti keluarga sendiri. This is my family, Danny. Thanks for showing me how to heal her. Di pusat pelatihan ini, Bakuto mengajak Danny untuk berlatih bersama. Dia ingin membantunya untuk mengendalikan kekuatan Iron Fist yang sampai saat ini belum bisa digunakan secara maksimal. Our bodies always give away our inner truth and replace it with energy, abundance. Let it replace everything. How do you feel? Tapi meskipun Bakuto terlihat seperti orang yang baik, Danny masih menyimpan sedikit rasa curiga mengingat ada banyak hal yang misterius terkait identitas Bakuto. Dan tentu saja rasa curiga ini mendorongnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia lalu memutuskan untuk menyelidiki area terlarang di tempat tersebut. Dan di sana dia melihat Madam Gao yang tengah dikurung dalam penjara. Di sini Madam Gao mengisyaratkan bahwa lokasi itu adalah milik The Hand dan Danny sudah tergocek selama ini. They are stealing your ability to trust. It's not true. What are you talking about? Open your eyes, The Hand. Merasa tak percaya, Danny pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Colin. Awalnya wanita itu berusaha mengelak. Namun pada akhirnya Colin mengaku bahwa dia dan semua orang di tempat itu adalah anggota The Hand. To tell you from the beginning. Listen to me. Give me a chance to explain what? Sontak Danny pun kecewa dan merasa dikhianati oleh wanita yang dia cintai. Setelah mengetahui fakta ini, dia menyelinap ke ruangan monitor CCTV yang ternyata menampilkan rekaman aktivitasnya. Jadi dari awal Bakuto dan seluruh antek The Hand memang sudah mengawasinya sejak awal kedatangannya di New York. Dan tidak lama setelah itu, Bakuto muncul di sana dengan sifat aslinya. Seketika Danny pun melampiaskan amarahnya dengan membrutal sejadi-jadinya. And you failed. Di sini kita akhirnya diperkenalkan dengan pria misterius yang sebelumnya diam-diam mengawasi Danny. Ternyata dia adalah teman masa kecil Danny selama berlatih di Kunlun dan dia datang untuk membantu Danny menghadapi pasukan Bakuto.
Melihat Danny yang kesulitan, Colin pun memutuskan untuk mengkhianati organisasinya dan membantu sang Iron Fist keluar dari padepokan. Ketika berhasil keluar, DeVos menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menjemput Danny karena gerbang interdimensional di Kunlun telah terbuka. Jadi Danny harus kembali ke Kunlun dan melindungi kota tersebut. Namun Danny menolak ajakan DeVos sebelum urusannya selesai. I kept waiting, Danny, thinking you'd be back. Failed in every way. The people of Kunlun need to know why they were abandoned. Pertentangan batin dan kesetiaan Danny terhadap Kunlun pun semakin teruji karena di satu sisi dia ingin melindungi Kunlun, tapi di sisi lain dia tidak mungkin meninggalkan New York sebelum mengalahkan organisasi The Hand. Dia pun memohon agar DeVos mengerti dengan situasi yang sedang dia hadapi. I need your help. And once we do this, we go back. I know someone who can help. Someone I trust. Tak lama kemudian, Harold yang ingin membebaskan dirinya dari The Hand mengajak Danny untuk bekerja sama. Rencananya, dia ingin memancing Bakuto keluar sehingga Danny bisa menghabisinya. Karena dari semua antek The Hand, Bakuto adalah yang paling berbahaya. We cut off the head. Sementara itu, Colin yang dianggap sebagai pengkhianat pun dibawa ke sebuah ruangan gelap untuk dieksekusi. Tapi dengan tekad yang kuat, Colin pun memberontak dan... Setelah berhasil keluar, Colin langsung melarikan diri dan menemui Danny. Di sini, dia benar-benar merasa menyesal karena telah membohonginya selama ini. Namun, Danny masih belum terima dengan pengkhianatan tersebut. Colin, please. But we have to stop fighting. Tapi karena ikatan batin mereka sangat kuat, Danny pun akhirnya memaafkan Colin. Dan pada saat yang bersamaan, DeVos melihat mereka dengan tatapan kecewa sebab dia tidak ingin sahabatnya tertipu muslihat wanita lagi. Di sisi lain, Bakuto mengunjungi ward di pusat rehabilitasi di mana orang itu sedang berhalusinasi melihat sosok ayahnya. Setelah Ward sadar, Bakuto mengatakan kalau dia butuh Ward untuk memancing Danny keluar. Dan sebagai imbalannya, dia akan membantu Ward membalas perbuatan ayahnya. All of this, and freedom from your father forever, helped me capture the Iron Fist. Bakuto dan Ward pun mengadakan pertemuan dengan Harold dan Joy. Tentu saja, Harold sangat terkejut melihat anak sulungnya yang tiba-tiba bebas. Setelah pertemuan itu, Bakuto mengubah rencana dan ingin menggunakan Joy sebagai umpan untuk memancing Danny. Ward yang mendengar itu pun seketika merasa bersedih sekaligus bersalah karena semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Apalagi dia sangat menyayangi sang adik. Sorry about that. Bakuto kemudian mengatakan kalau dia juga merupakan pemimpin The Hand, bukan sekedar antek yang bisa disuruh-suruh. Dia lantas melakukan video call dengan Danny dan mengatakan bahwa dirinya akan menghabisi Joy dan Harold sekaligus jika Danny tidak datang ke sana. Tentu saja Danny tidak akan membiarkan jamet itu menyakiti sahabatnya dan langsung bergegas ke tempat yang dimaksud. You should take this as a compliment. It shows how much you mean. No! An hour. No, the Iron Fist does not surrender. I'm not gonna let them die. You don't tell me what to do. Tidak butuh waktu lama, Danny pun akhirnya tiba di apartemen Harold. Di sana, kondisi Joy sudah sangat memprihatinkan dan jika tidak segera diobati, maka wanita itu sudah pasti akan pindah alam. Bakuto pun memintanya untuk menyerahkan diri jika ingin Joy tetap hidup dan dengan terpaksa dia pun menuruti keinginan tersebut. Danny, shut up! Dalam perjalanan, Danny pun tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk melawan.
Berkat bantuan Colin dan DeVos, Danny pun mampu menghabisi anak buah Bakuto. Setelah itu, dia dan kedua temannya itu mengejar pemimpin The Hand tersebut. Kemudian, Colin yang berhasil memojokkannya pun mengajak Bakuto untuk berduel. Akan tetapi, Colin tidak sanggup membunuh Bakuto meskipun sudah mengalahkannya. Di sisi lain, Danny juga menolak untuk membunuh siapapun. Hingga akhirnya, DeVos pun mengambil keputusan untuk menusuk jantung Bakuto. Tindakan itu pun membuat Danny marah besar sebab DeVos bertindak seenaknya. Namun, DeVos mengatakan kalau membunuh adalah bagian dari tanggung jawab Iron Fist. Hanya saja Danny malah bersikap seperti seorang pengecut dan pada akhirnya dua sahabat ini pun saling baku hantam. Danny Rand, and I'm the Iron Fist. Di saat sibuk bertarung, mereka tidak sadar kalau tubuh Bakuto menghilang tanpa jejak seperti istri anak Mulyono si bau ketek yang tidak pernah muncul lagi ke publik. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Harold mengkhianati Danny dan berniat untuk menguasai seluruh perusahaan. Bahkan dia memfitnah Danny terlibat dalam penjualan barang haram. Dan sekarang, Danny telah resmi menjadi buronan nasional dan tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja dia merasa sangat kecewa pada Harold padahal dia sangat menghormatinya. The moment I free him, he stabs me in the back. Okay, I guess. Figure out a way to refute it. Glad I could help. Danny dan Colin lalu pergi ke padepokan Bakuto untuk mengecek apakah Madam Gao masih ada di sana. Dan ternyata orang itu belum melarikan diri. Padahal Bakuto dan anggota The Hand lain sepertinya memang sudah mengkhianatinya. Akan tetapi Madam Gao tampak sangat tenang. Di sini, mafia itu juga mengatakan bahwa dia telah memprediksi tindakan Harold yang dari dulu memang licik dan tidak disangka-sangka orang yang mendalangi kecelakaan pesawat adalah Harold, bukan organisasi The Hand. Mendengar itu, hati Danny pun semakin hancur. Benefit most from the death of the Rand family. The Meachums, but what? We offered him the deal and he leapt at it. When he came to me and asked for poison. Malam harinya, Danny, Colin, dan Claire berencana untuk membalas dendam kepada Harold. Karena sudah menduga hal tersebut, Harold pun menyewa pengawal untuk melindunginya. Namun bagi seorang Iron Fist, menghadapi mereka hanyalah hal kecil. Danny Rand is here. Let's get ready for him. Saat melihat Harold yang berusaha melarikan diri, Danny pun bergegas untuk mengejarnya dan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Harold pun hanya bisa pasrah ketika perutnya tertancap besi. Akan tetapi dia masih belum menyerah dan tetap ingin menghabisi Danny. Ternyata orang yang membunuh Harold itu adalah Ward. Dia melakukan hal itu karena merasa bahwa ayahnya terlalu serakah dan lebih baik mati saja daripada hidup menjadi orang jahat. Dengan kematian Harold, maka Rand Corporation secara resmi jatuh ke tangan Danny dan Ward.
Sementara itu, Joy memilih untuk meninggalkan New York setelah insiden yang menimpanya. Sekarang, dia sedang berada di Paris untuk menenangkan diri. Di sana, dia secara tidak sengaja bertemu dengan DeVos. Dalam pertemuan ini, DeVos mengatakan kalau Joy harus membunuh Danny jika hidupnya ingin aman. Bersamaan dengan itu, Madame Gao ternyata juga berada di tempat yang sama dengan mereka menguping semua pembicaraan tersebut. Di akhir cerita, Danny dan Colin melakukan perjalanan ke Himalaya untuk memasuki gerbang interdimensi milik Kunlun. Sesampainya di sana, mereka justru dikejutkan dengan mayat para biksu yang berlumuran darah menandakan bahwa The Hand telah menyerang Kunlun. Sebagai Iron Fist, Danny pun merasa sangat gagal padahal tugas utamanya adalah untuk melindungi tempat tersebut. Dan series pun tamat dengan banyak pertanyaan menggantung. Tapi tenang saja, karena kalau video ini rame dan rame banget, saya sih pasti akan membahas lanjutan ceritanya. Nah, dari series ini kita belajar bahwa semua manusia bisa menjadi jahat jika dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, seperti Madame Gao dan juga Harold. Nah, kalau di Indonesia ada apa tuh ya? Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang yang pilek karena pergantian musim ngereges kalau tiap malam, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.